Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 83, Little Kyongfeng, Gunung Belakang. Di samping beberapa pohon tua yang hampir layu seluruhnya, Li Changshu mengerutkan kening dan mendesah, mengangkat tangannya untuk menepuk batang pohon tua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Embusan angin bertiup, dan cabang-cabang hijau dari beberapa pohon tua bergetar lembut, seolah berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan, diperkirakan bergetar. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak patung kertas ke dalam pertempuran yang sebenarnya. Li Changshu telah berulang kali membuat bubur pohon selama 6 bulan terakhir, dan dia terus menggunakan berbagai metode untuk memulihkan vitalitasnya. Melempar dan berputar, pohon roh tua yang bisa hidup puluhan ribu tahun dan berharap melahirkan roh kayu hampir tidak bisa bertahan saat ini. Jaga baik-baik, Li. Changshu menghela nafas, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia melirik cabang tidak jauh, yang telah ditanam hidup-hidup, dan mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Jika kamu tidak bisa melewatinya, aku akan memperlakukan anak-anakmu dengan baik. Petik 1. Embusan angin bertiup, dan pohon-pohon tua bergetar lagi. Mungkin, inilah emosinya. Batuk, jangan bercanda. Li Changshu berjinjit, dan sosoknya seperti kulit kucing, terbawa angin. Dia melayang di dekat danau dan berdiri di atas pohon besar di semak-semak. Matanya tertutup dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan ujung jubahnya bergoyang sedikit dengan puncak pohon, seringan. Bulu ketika dia diam, saat bergerak, awan dan tanah runtuh. Mencapai efek ini tanpa menggunakan kekuatan supernatural juga merupakan kondisi yang hanya dapat dicapai pada tahap lanjutan dari nutrisi Qi. Dalam setengah tahun terakhir atau lebih, berkat dedikasi dari pohon-pohon tua, tahap pertama dari rencana persiapan perang hampir selesai. Untungnya, mereka yang diam-diam mendambakan Du Xianmen memberinya waktu untuk bersiap. Jika tidak, jika perang besar benar-benar pecah, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Dalam 6 bulan terakhir, formasi asli dan formasi yang baru ditambahkan di Little Kyong Peak belum diperbarui. Tetapi formasi ini telah terintegrasi sepenuhnya saat ini. Di mana-mana di hutan, tampaknya pola kuno telah tumbuh, menyatu dengan pegunungan, rerumputan, dan pepohonan di sini, dan tidak akan membuat orang merasa menakut-nakuti secara sekilas. Formasi yang terperangkap dan formasi yang hilang adalah untuk memblokir musuh, dan formasi pembunuhan secara alami untuk membunuh musuh. Jika orang merasakan bahaya terlebih dahulu dan tidak berani masuk, maka itu jelas bukan formasi pembunuhan yang sangat baik. Formasi besar di bawah tanah di Little Kyong Peak, ide-ide yang bisa saya capai, semuanya dalam kondisi terbaik saat ini. Metode Taois kertas telah diperbaiki dan disempurnakan sedikit karena senjata sihir tingkat tinggi dan naskah rahasia terlarang, yang memenuhi persyaratan minimum Li Changshu, tidak perlu sepenuhnya dipercayakan dengan pikiran. Kesaktian ini masih memiliki jalan panjang sebelum dapat sepenuhnya diubah menjadi seni inkarnasi di luar tubuh. Pada saat ini, tidak apa-apa untuk menggunakannya. Lagi pula, mereka semua tanpa emosi, beracun, bernapas api, melantunkan kitab suci, manipulasi tidak langsung, produk kekuatan supernatural, multiguna segala cuaca. Tentu saja, ada juga tempat yang tidak memuaskan. Kekuatan gaib yang diperoleh Du Luoshu dari tetua Wan Linjun, saat ini, karena waktu latihannya masih singkat, tetapi dia baru saja memulai. Kekuatan supranatural ini dapat dianggap sebagai mengubah seni meracuni menjadi sihir dan kekuatan supernatural. Membuat peracunan lebih efisien dan membuat tembakan lebih percaya diri. Li Changshu membuka matanya dan melihat ke arah danau, tempat tuan dan adik perempuannya sedang mempelajari metode melarikan diri. Karena permintaan Li Changshu yang terus-menerus, guru dan para tetua tidak dapat menolak, jadi dia mulai berlatih penjara bawah tanah bumi setengah tahun yang lalu. Saudari junior sebelumnya berhubungan dengan metode pelarian 5 elemen, dan saat ini dia juga diperintahkan dengan tegas oleh Li Changshu untuk meningkatkan latihannya, dan dia juga mempelajari pelarian air. Jadi, kadang-kadang, Anda bisa melihat sosok anggun dengan gaun berkibar dan rambut biru menari, mengebor dan jatuh dari danau, memunculkan tetesan air, yang juga merupakan pemandangan yang menyenangkan. Hanya saja, terlalu lambat. Li Changshu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jelas, Saya telah mengajari Linge semua trik menggunakan pelarian air dengan cepat,
tetapi Linge masih memiliki minat yang kuat pada masuk dan keluar dan sangat memperhatikan estetika keseluruhan. Gadis kecil yang bau ini, kenapa kamu tidak memakai 2 bola di sekitar tubuhnya dan beri dirimu efek cahaya lembut? Li Changshu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dia, lagi pula, saudari junior telah mencapai usia yang cantik dan dia cantik secara alami. Petik 2, orang-orang itu, tidakkah kamu ingin bergerak? Li Changshu bergumam pada sendiri, menutup matanya lagi untuk merasakan. Langit cerah dan udaranya jauh, dan orang-orang dekat dengan udara yang keruh. Menghitung waktu, lebih dari 10 bulan telah berlalu sejak Jiwoo dan kedua tetua kembali ke rumah dalam keadaan terluka. Pintunya tampak sunyi lagi, dan insiden penyerangan itu tampaknya telah berakhir. Li Changshu bertanya kepada Jiwoo tentang tindak lanjutnya, tetapi Jiwoo hanya samar-samar. Seharusnya penyelidikan lanjutan gagal menemukan apapun. Guru dari 3 agama Taoisme tidak bodoh, taktik membunuh dengan pisau semacam ini tingkat rendah dan sangat jelas. Tapi siapapun yang diam-diam meminjam pisau ini tidak mungkin dilacak, dan kesenjangan secara bertahap dihasilkan dari kecurigaan. Inilah kecemerlangan orang di balik perhitungan. Li Changshu juga telah memikirkan metode manipulasi yang digunakan oleh orang-orang licik selama ini. Memanipulasi boneka, biarkan roh primordial boneka itu langsung layu. Kekuatan supernatural macam apa ini? Itu harus dianggap jahat. Ada terlalu banyak master di alam liar, dan tidak mungkin menghitung yang ada di sisi baiknya, apalagi orang jahat yang bersembunyi di kegelapan. Kesadaran abadi perlahan menyebar. Dia sedang menunggu jimat giok penatua Wan Linjun untuk mengirim pesan, dan keduanya akan bertindak bersama. Tetap di ruang rahasia bawah tanah selama 3 hari, memikirkan semua kemungkinan tindak lanjut setelah situasinya, Li Changshu segera bergegas ke Danding Peak dan bertemu dengan penatua Wan Linjun. Metodenya membujuk tetua Wan Linjun sebenarnya sangat sederhana. Setelah kombinasi antara mimpi, sumpah serapah, sensasionalisme, tebakan, dan penalaran, tetua dengan cepat percaya pada Li Changshu, dan merasa bahwa mungkin ada orang kuat di masa depan. Musuh menyerbu Du Xianmen. Sejak Yue Lao meminta mimpi saat itu, Li Changshu menemukan bahwa alasan memberi mimpi sangat berguna. Sebenarnya tidak jarang para penyulingki memiliki hubungan simpatik dengan Tao, dan memiliki perasaan dalam kegelapan. Hanya saja dia mempercayakan mimpinya sedikit lebih sering. Di bawah saran Li Changshu, penatua Wan Linjun juga mengingatkan kepala dan penatua lainnya atas nama penatua itu sendiri. Jika masalah ini atas nama Li Changshu, perhatian sekte pasti akan sangat berkurang. Tapi efek pengingat itu di luar kendali Li Changshu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Mengapa yang lebih tua belum pergi? Sudah waktunya untuk janji temu. Li Changshu bergumam, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Kesadaran abadi telah menyelidiki puncak Danding. Memikirkan kembali pada diri saya sendiri, dalam 6 bulan terakhir, saya sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Sebagian besar waktu, saya menghabiskan racun pemurnian dan bermain dengan patung kertas di ruang alkimia tertutup. Kali ini pemurnian racun murni untuk kekuatan dan kuantitas. Pil racun, poison dan dibuat. Setelah perawatan khusus, pil beracun ini diubah menjadi bubuk beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, mirip dengan pedang panjang, senjata sihir beracun tidak membutuhkan bahan yang tinggi, tetapi sulit untuk menggunakan. Pemikiran yang terampil, Li Changshu juga meluangkan waktu untuk melakukan banyak hal, dan menugaskan beberapa pendeta kertas dari Tianzi nomor 1 hingga nomor 12. Selama periode waktu mengutak-atik patung kertas ini, Li Changshu juga menemukan penggunaan mesin penyimpanan Taois kertas, Xianli yang sangat baik. Anda dapat menuangkan Xianli ke jalur kertas sendiri. Disuntikkan ke dalam kertas Tao, Anda juga dapat langsung mengekstrak kekuatan abadi darinya. Jika Anda menghadapi musuh di masa depan, dan kekuatan abadi habis, Anda dapat membuang beberapa kertas Tao untuk mengekstrak kekuatan abadi. Sungguh, harta karun prasejarah. Kekuatan surgawi dari tubuh utama dapat dipulihkan kapan saja, dan hanya dengan menggunakan celah di antara pil pemurnian, 12 pria kertas Tao telah diisi satu demi satu. Padahal, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, penggunaan ini cukup hambar. Bagaimana dia bisa memiliki waktu ketika kekuatan abadinya habis? Setelah bertahun-tahun melarikan diri, tidak sia-sia. Akhir dari tahap pertama persiapan adalah mengatur Taois kertas. Sebelumnya,
Master diminta untuk mempertaruhkan kematiannya, untuk keluar, dan di luar formasi perlindungan gunung, di jurang tersembunyi dan urat spiritual, 7 pendeta kertas ditempatkan. Setiap pendeta kertas membawa sejumlah besar figur kertas asli, dan cadangan racun dan yang cukup. Ide Li Changshu sangat sederhana. Jika musuh asing menyerang formasi perlindungan gunung, dia akan mengontrol 7 Taois kertas dari jarak jauh, mengepung mereka dari belakang, dan menggunakan pil racun untuk menang secara mengejutkan, secara efektif membunuh dan melukai musuh yang menyerang. Selain itu, guru dan linge masing-masing membawa tukang kertas, yang akan melindungi mereka setiap saat. Master Jiuhu dan Master Jiusi telah mengunjungi Penatua Wan Linjun di Danding Peak. Dan Penatua Wan Linjun juga menyerahkan kit kata-kata menangis kepada Jiuhu seperti yang dia percayakan, dan menggunakan kata-kata yang sangat kasar, sehingga Jiuhu harus buka kit saat sekte master dalam krisis. Untuk persiapan tahap kedua, Li Changshu dan Penatua Wan Linjun akan membuat pengaturan bersama. Kami datang. Perasaan abadi Li Changshu menangkap seberkas cahaya yang muncul dari puncak Danding, tetapi dia tidak pernah menyangka Penatua Wan Linjun akan datang langsung ke puncak Xiaoqiong. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke kertas emansipasi avatarnya. Itu tidak boleh diekspos. Selama Penatua Wan Linjun tidak menyentuh tubuh ini dengan tangannya sendiri. Lupakan saja, saya akan berinisiatif untuk menjelaskan kepada Penatua Wan Linjun nanti bahwa ini adalah tiruan yang terbuat dari orang dewasa yang dipotong kertas. Semakin polos seseorang, semakin sedikit dia tega menipu. Sebelum Penatua Wan Linjun terbang turun, Li Changshu sudah terbang ke udara. Pada saat yang sama, tubuh utama yang sedang memotong kertas di ruang rahasia bawah tanah juga mendongak. Fokus pada Taois kertas. Meskipun saya telah berlatih multitasking selama 100 tahun, saya tidak yakin apakah saya akan menunjukkan ekspresi linglung. Penatua Wan Linjun mengingatkan pintu bahwa itu juga harus efektif. Penjaga di gerbang gunung memang lebih banyak dari biasanya. Li Changshu menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Penatua Wan Linjun. Para abadi yang bertugas menjaga gerbang gunung memberi hormat pada saat yang sama dan berkata, "Penatua, Anda harus keluar." "Baiklah," ejek Penatua Wan Linjun. Wajah para dewa ini segera menegang, mereka menundukkan kepala dan menggunakan senjata pengontrol susunan untuk membuka penghalang formasi besar di gerbang gunung, dan dengan hormat mengirim sesepuh yang lebih tua untuk diperiksa. Adapun Elder Po keluar dan apa yang terjadi, mereka tidak berani bertanya sama sekali. Setelah meninggalkan formasi perlindungan gunung, Li Changshu memiliki perasaan yang lebih kuat terhadap 7 kertas Taois yang telah dia tempatkan sebelumnya. Wan Linjun menoleh dan menatap Li Changshu, dengan senyum lembut di wajahnya yang kurus. Dia berkata dengan suara rendah, "Kemana kita akan pergi untuk memeriksa dulu?" "Ayo pergi ke timur dulu, Tetua." Li Changshu tersenyum berkata, "Kita harus menyembunyikan auranya. Tetua, bisakah kamu mengungkapkan fluktuasi aura dari negeri dongeng yang sebenarnya?" Petik 2. "Ya, sederhana saja." Elder Wan Linjun menyentuh tongkat tembaga di tangannya, dan auranya berubah secara spontan. Terbang ke arah timur di atas awan, Li Changshu terus-menerus mengamati pegunungan, sungai, dan sungai di sekitarnya, berpikir dengan tenang di dalam hatinya. Baiyun dengan cepat terbang ribuan mil jauhnya dari gerbang peri, dan secara bertahap melambat, dan mulai mencari sesuatu dengan hati-hati. Penatua Wan Linjun tiba-tiba bertanya, "Lihatlah lembah di sana, cukup tersembunyi, apakah mungkin untuk sembunyikan?" "Musuh yang kuat, Penatua." Li Changshu menyerahkan liontin di tangannya kepada Penatua Wan Linjun. "Ini adalah gadget yang disempurnakan oleh murid-muridku di waktu luang mereka, yang disebut batu penginderaan. Efek satu-satunya adalah untuk memantau apakah ada kesadaran abadi dan kesadaran spiritual orang lain. Itu menimpa kita. Anda dapat melihat bahwa batu penginderaan berwarna biru muda saat ini, yang disebabkan oleh kesadaran spiritual murid dan kesadaran abadi Anda. Jika warnanya semakin dalam, apakah itu berarti ada kesadaran abadi dan kesadaran spiritual orang lain yang menatap kita?" "Oh," tetua itu tiba-tiba merasa geli, memegang batu penginderaan sebentar untuk melihatnya, dan segera tertawa terbahak-bahak. Ternyata bahwa itu berubah warna ketika menghadapi kesadaran spiritual. "Itu berisi sari bunga dari bunga berwarna. Kamu sering mengajari murid-muridmu untuk belajar dan menggunakannya secara fleksibel." "Naik." Wan Linjun tersenyum sambil menopang janggutnya. Keduanya berpatroli ke timur sebentar, lalu berbelok ke utara. Saat mereka keluar kali ini,
Li Changshu sebenarnya ingin keluar untuk menjelajahi medan. Jika ada musuh yang kuat menyerang gerbang Duxian, mereka tidak boleh datang dengan angkuh dari udara, tetapi akan menggunakan medan untuk mendekati gerbang Duxian terlebih dahulu. Selain itu, sangat mungkin pihak lain akan mengatur terlebih dahulu untuk mengumpulkan sejumlah besar boneka di luar jarak tertentu dari Duxianmen, dan kemudian menyerang dengan kasar. Persiapan tahap kedua adalah melanjutkan pendekatan, seandainya aku adalah lawan, mencari kemungkinan tempat persembunyian lawan. Jika serangan mendadak dapat dilawan terlebih dahulu, peluang menang secara alami akan lebih besar. Setelah memeriksa sisi timur, periksa sisi utara, dan sisi utara, pergi ke sisi barat. Li Changshu dengan cepat melukis di ruang rahasia bawah tanah puncak Xiaoqiong, menggambar medan dengan radius ribuan mil secara detail. Dan ketika keduanya berbelok ke arah barat daya, kedua batu penginderaan semuanya berubah warna, dan warnanya langsung menjadi lebih dalam. Umur panjang, lihat, Penatua, berpura-pura saja kamu tidak menemukan apa-apa, kata Li Changshu segera. Dan Penatua Wan Linjun, yang awalnya suka memiliki wajah tanpa ekspresi, juga tanpa ekspresi. Keduanya melanjutkan lintasan penerbangan sebelumnya dan mengintai di sekitar awan, sementara Li Changshu dan Penatua Wan Linjun menemukan anomali di hutan lebat yang menghadap matahari hampir pada waktu yang bersamaan. Ada hembusan nafas yang berfluktuasi. Penatua Wan Linjun berkata dengan suara, tentu saja, seseorang memata-matai saya. Umur panjang, Anda kembali dulu, dan saya akan bertemu mereka sebentar. Mudah dilakukan, kata Li Changshu. Mari kita kembali ke gerbang gunung setelah berpatroli terlebih dahulu, lalu keluar diam-diam dan bunuh mereka secara mengejutkan, sehingga kita bisa berhasil. Ya, umur panjang masuk akal. Penatua Wan Linjun melirik. Li Changshu menunjukkan cibiran khasnya lagi. Meskipun saya jauh lebih tua dari Anda, saya tidak sebaik Anda setelah menghitung hal-hal ini. Li Changshu tersenyum pahit, tetua, saya hanya sedikit pintar. Prestasi Anda dalam alkimia belum pernah terjadi sebelumnya sebelum Duxianmen. Wan, Linjun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menghela nafas, sayang sekali guru tidak bisa melihatnya. Umur panjang, bagaimana kita mengaturnya selanjutnya? Kedua sosok beracun ini berangsur-angsur menjauh dari lereng bukit, seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dan setelah mereka pergi sekitar 1000 mil, masih ada dua indera surgawi yang terkunci pada mereka, dan mereka menghilang sampai mereka berada di dekat gerbang gunung. Li Changshu berkata dengan suara, Elder, mungkin ada setidaknya dua surgawi, apakah Anda ingin mencari pembantu? Tidak apa-apa, dua lagi baik-baik saja. Penatua Wan Linjun berkata dengan acuh tak acuh, umur panjang, Anda bisa membuat skema, dan saya akan melakukan pertempuran. Petik 2, Penatua, Don jangan lupa, murid orang yang mengikutimu adalah seorang pria potongan kertas yang diubah oleh kekuatan supernatural, dan aku juga ingin menyaksikan sikapmu menghancurkan musuh nanti. Penatua, Wan Linjun mengangguk sambil tersenyum, dan keduanya memandang satu sama lain setelah memasuki gerbang gunung. Tapi setengah jam kemudian, dua gumpalan asap hijau melayang keluar dari gerbang gunung dan diam-diam bersembunyi di tanah. Dewa yang menjaga gerbang semuanya diawasi oleh dua diaken yang direkrut dari istana Baifan saat ini bergerak. Dalam beberapa situasi, dalam pandangan Li Changshu, dia harus waspada terhadap mereka. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget. Terutama di pedangnya, kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 84, Li Changshu sangat beruntung saat ini. Untungnya, Penatua Wan Linjun datang ke sini. Jika dia tidak dapat menahan satu tangan secara perlahan, lelaki tua ini akan benar-benar bergegas dan menghadapi sekelompok orang besar ini secara langsung. Tempat ini berjarak 2.500 mil dari Duxianmen, yang setara dengan batas wilayah nominal Duxianmen. Menurut aturan yang ditetapkan Dongsheng Senzu,
2000 mil di sekitar Duxianmen, sumber daya dan urat spiritual semuanya milik Duxianmen. Pada jarak yang halus ini, pihak lain masih dengan sengaja mengatur posisi yang tidak dapat dideteksi oleh para Duxianmen, cukup pintar untuk menyembunyikan formasi besar dan menutupi formasi besar. Perilaku orang di dalam sudah sangat bermasalah, tapi hanya karena ini, sepertinya terlalu mendominasi untuk naik dan menyebarkan debu. Namun, ketika Penatua Wan Linjun mengeluarkan senjata ajaib dalam bentuk Taiji Yin Yang Pisces, dia menarik kertas avatar Tao Li Changshu dan berjalan ke formasi diam-diam di bawah tanah. Jika bukan karena kecepatan Li Changshu tangan dan mata untuk kedua kalinya, setelah menahan racun abadi di tahap akhir alam surgawi abadi, Wan Linjun pasti bergegas keluar, mengaum, binatang jahat sedang mencari kematian. Tanpa dia, roh jahat mengepul di dalam, dan karma berkumpul. Ada lusinan monster besar dalam formasi, basis kultivasi mereka berkisar dari negeri dongeng asli hingga negeri dongeng surgawi. Selain itu, ada lebih dari 100 sosok, sebagian besar dibudidayakan di negeri dongeng yang sebenarnya, dan ada juga lebih dari 10 makhluk abadi. Penatua Wan Linjun menoleh dan menatap Li Changshu, berbicara. Li Changshu membuat gerakan diam. Dia mengeluarkan 2 liontin batu giok dan menyerahkan satu kepada Penatua Wan Linjun. Seri gadget Sound of Heart Jade. Memegang liontin giok ini, kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa ada fluktuasi dalam kekuatan abadi, kekuatan sihir, vitalitas, atau udara, dan penyembunyiannya sangat bagus. Kerugiannya adalah mereka tidak bisa terlalu jauh satu sama lain. Li Changshu berkata dari lubuk hatinya, Penatua, Anda dapat langsung memikirkan apa yang ingin Anda katakan di dalam hati Anda, dan murid-murid Anda dapat mendengarnya. Oh, Changshu, apa yang Anda lakukan? Untuk menghentikan aku akan menghancurkan monster besar ini, dan membunuh sampah yang bekerja dengan monster jahat ini. Bisakah tetua memberitahu murid ini bahwa bagaimana kamu akan menghancurkan monster besar ini? Tentu saja menggunakan kekuatan supernatural dan pil beracun. Langsung bergegas. Untuk serangan diam-diam, pertama-tama kamu harus melakukan serangan mendadak dan kalahkan 1 atau 2 yang kuat dalam sekejap. Seharusnya pihak lain tidak. Anda akan berada dalam bahaya jika Anda terjebak dalam pengepungan yang ketat. Tapi saya tidak takut. Mereka semakin dekat Anda dengan saya, semakin efektif racun erisipelas itu. Li Changshu berkata dalam hatinya, tapi tetua, coba pikirkan, jika Anda terluka dan rusak di sini, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah salah satu dari banyak orang di sisi lain. Kami hanya memiliki persepsi kasar tentang alam pihak lain. Jika ada peri emas yang tersembunyi di sini, dengan sengaja memancing kami ke dalam umpan, ini yang kedua. Penatua Wan Linjun mengerutkan kening, dan sedikit dari wajah tuanya yang serius menunjukkan tampilan berpikir. Apa yang dikatakan Changshu masuk akal. Li Changshu terus, pandai menggoda, tetua, Anda pasti akan menunjukkan kekuatan supernatural Anda nanti. Dengan kekuatan supernatural yang Anda ajarkan kepada murid-murid Anda, dan akumulasi pil beracun Anda selama puluhan ribu tahun, tidak masalah untuk bunuh musuh-musuh ini di sini. Tetapi seandainya, mereka melihat bahwa situasinya salah dan melarikan diri ke segala arah, bukankah itu akan menjadi bahaya tersembunyi bagi sekte tersebut? Ini yang ketiga, petik 2, itu benar, Penatua Wan Linjun setuju. Li Changshu berkata lagi, dari sudut pandang saya, meskipun ada banyak dewa, ada manusia, monster, dan roh. Lihatlah para tetua, tempat duduk mereka dibagikan, dan 3 kaki manusia, iblis, dan roh bercampur satu sama lain, tetapi tidak ada komunikasi satu sama lain. Jika itu adalah situasi normal, bukankah seharusnya manusia lebih dekat satu sama lain, dan setan lebih dekat satu sama lain? Penatua, lihat lagi. Kedua monster berambut biru itu memiliki aura yang mirip dan bercampur satu sama lain. Mereka seharusnya bersama sepanjang tahun. Mereka adalah saudara laki-laki atau suami istri, satu produk dengan hati-hati. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Sangat mungkin orang-orang, setan, dan roh ini telah kehilangan akal dan roh mereka saat ini. Sama seperti para penyuling Qi yang menyerang Tuan Jiwu dan yang lainnya di luar gerbang Istana Emas hari itu, mereka hanyalah boneka. Ini yang keempat. Penatua Wan Linjun menyipitkan matanya dan mengangguk perlahan, merasa sangat malu. Pria tua itu berkata dalam hatinya, untung Changshu ikut denganku, kalau tidak aku akan membuat kesalahan besar.
Li Changshu tersenyum dari lubuk hatinya dan berkata, "Penatua, kamu terobsesi dengan alkimia dan memiliki kebenaran di hatimu. Kamu bukanlah orang yang jahat. Itu normal untuk tidak memikirkannya." Murid itu baru saja memikirkan hal-hal ini sebelumnya, khawatir ini akan terjadi, tetapi tiba-tiba itu terjadi. "Oh, Changshu, menurutmu apa yang harus dilakukan?" Li Changshu diam-diam menghela nafas lega, dia akhirnya terbujuk. Li Changshu bertanya dalam hati, "Elder, pernahkah Anda memurnikan obat untuk ekstasi, atau pil beracun yang sifatnya ringan dan tidak mudah dideteksi untuk sementara waktu?" "Tentu saja ada, mengapa menggunakan benda ini?" Mata tua, Lin Elder Jun sedikit bingung, apakah tidak mungkin menggunakan racun terkuat secara langsung. Petik 2. Jika kabut beracun langsung ditaburkan di sini, musuh ini akan segera bereaksi dan melarikan diri ke segala arah. Kelinci dilemparkan ke tutup tungku alkimia, itu pasti akan melompat keluar. Tetapi jika tutup tungku alkimia memanas perlahan, membuat kelinci tidak sadarkan diri terlebih dahulu, ia akan dipanggang tanpa sadar. Petik 2. Mata tetua Wan Lingyun berbinar, menunjukkan cibiran merek dagang pada Li Changshu, dan berkata dalam hatinya, persis seperti ini. Penatua mengeluarkan 7 atau 8 botol porselen dari cincin di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Benda ini bisa membuat para dewa dan dewa mabuk, dan roh Tao dapat dimabukkan. Tubuhnya mati rasa, dan itu disebut Mixin Drunken Soul San." Li Changshu berkedip, "Mungkinkah pil ini juga resep yang kamu buat?" "Mengetahuinya di waktu luang saya, lagi pula, pil racun terkadang terlalu kuat. Tetapi produk ini rumit untuk disempurnakan, jadi tidak ada resep pil seperti itu dalam kitab suci racun yang saya berikan sebelumnya. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali." Li Changshu memuji, "Elder, murid ini telah memperoleh formula pil di aula luar." Formula pil dicatat dalam slip giok yang rusak. Tanpa diduga, itu juga merupakan obat berharga yang dibuat oleh Anda, Elder. Petik 2. Hehe, Ini Anda hanya menggunakannya untuk pertahanan diri. Saya lupa tentang ini sebelumnya, dan ini hanya obat yang tepat untuk pertahanan diri Anda. Petik 2. Penatua Wan Lingyun dengan santai memasukkan botol porselen ini ke dalam li tangan Changshu. Takut Li Changshu akan menolak, dia segera lebih dari selusin botol porselen dikeluarkan dari ring. Cadangan pil racun poison immortal membuat Li Changshu sedikit cemburu. Ini adalah properti keluarga, dan Li Changshu benar-benar mengagumi karakter tetua peri racun ini yang akan memberikannya setiap kali dia tidak setuju dengannya. Kebetulan, dia memiliki nana di sini. Umur panjang, Wan Lingyun bertanya secara proaktif, "Bisakah aku bergerak sekarang?" Li Changshu melanjutkan dari lubuk hatinya, "Elder, murid ini seharusnya hanya menjadi garda depan lawan. Jika lawan ingin menyerang gerbang gunung kita, itu pasti tidak mungkin. Tuan, yang terbaik, jangan biarkan mereka pergi seluruh formasi dari tanah. Lalu biarkan obat meresap perlahan dari tanah. Murid dapat menyimpan 2 botol untuk pertahanan diri. Tetua, Anda dapat menggunakannya untuk menghancurkan musuh. Saya ingin menggunakannya itu digunakan untuk menjebak musuh alih-alih membunuh musuh." Penatua Wan Lingyun menjawab dari lubuk hatinya, menunjukkan senyum itu lagi. Yang paling dia kagumi adalah temperamen Li Changshu, yang dia tidak ingin memonopoli ketika dia melihat harta. Menurut instruksi Li Changshu, Penatua Wan Lingyun menggunakan 18 botol Mixin Suik Sunsan. Obat-obatan ini dikirim langsung di bawah masing-masing bersembunyi di sini, dan kemudian dibiarkan menyebar perlahan. Li Changshu masih belum tenang, dan terus berkata di dalam hatinya, "Elder, beri monster besar itu lebih berat, resistensi obat ras monster mereka jauh lebih kuat daripada ras manusia kita. Elder, hati-hati, fluktuasi kekuatan abadi dapat mengganggu Anda kepada mereka. Elder, mereka yang berada di pohon harus memberi perhatian khusus." Setelah setengah jam, ada keheningan dalam formasi besar, dan beberapa sosok jatuh dari pohon dan menghantam tanah seperti karung pasir. Di tanah, Penatua Wan Lingyun tercengang di dalam hatinya, dan bergegas keluar untuk menghabisi orang-orang ini lagi. Penatua, Li Changshu buru-buru menarik, dengan cepat meraih pria besar itu, dan berkata, "Mengapa kita harus keluar sekarang? Jika seseorang dengan sengaja berpura-pura terpana dan memikat kita untuk muncul, bukankah itu akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Yang harus kita lakukan selanjutnya?"
Li Changshu berpikir dalam hatinya, gunakan metode yang sama untuk melepaskan racun. Kita juga harus mempertimbangkan ketika mereka hidup dan mati, mereka akan terbebas dari pengaruh obat, dan jiwa mereka akan keluar dari tubuh mereka, dan hantu mereka akan melarikan diri. Seperti yang dia katakan, Penatua Wan Linjun terus mengangguk kepalanya untuk mengekspresikan persetujuannya. Mata tetua itu penuh dengan kebaikan dan kelembutan pada saat ini. Sebelumnya, tetua Wan Linjun juga khawatir basis kultivasi Li Changshu terlalu dangkal, dan dia tidak akan bisa menggunakan efek ramuan racun, menyia-nyiakan ini obat mujarab yang sulit dihaluskan. Tapi apa yang terjadi hari ini membuat Penatua Wan Linjun menyadari bahwa murid ini, caranya yang beracun, lebih sejalan dengannya daripada dirinya sendiri. Setelah Li Changshu mengucapkan beberapa kata, dia berkata lagi, "Jika Anda ragu, Anda dapat meracuni monster besar itu terlebih dahulu. Para murid memiliki manik-manik penyerap jiwa, dan Anda dapat mencari ingatan mereka yang tidak lengkap untuk menentukan asal mereka. Jika ras manusia ini penyuling Qi juga harus dibunuh, dan belum terlambat bagi kita untuk membunuh. Bagaimanapun, monster, bunuh saja mereka jika kamu membunuh mereka." Petik 2. Oke, Penatua Wan Linjun setuju, dan setelah sedikit berpikir di dalam hatinya, dia memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tetua itu mengangkat tongkat tembaganya dari tanah, menghadap sedikit ke atas, gumpalan kabut beracun hijau tebal menyebar ke seluruh tanah, dan menembus ke dalam tubuh monster-monster yang terpesona itu. Tidak lama kemudian, kelompok monster besar mulai bergetar. Li Changshu awalnya sedikit khawatir. Lagi pula, dia tidak melakukannya sendiri. Tidak ada formasi untuk menekannya. Butuh waktu terlalu lama sebelum dan sesudah, dan tidak ada cadangan lain, mungkin dia benar-benar akan melarikan diri 1 atau 2 jiwa iblis. Namun, setelah beberapa saat, Li Changshu juga sedikit terkejut. Sungguh racun surgawi yang kuat, atau langsung bunuh racun beracun dari iblis besar di alam surgawi abadi. Segera, semua monster besar di sini menunjukkan tubuh asli mereka, dan beberapa praktisi tingkat tinggi memukul beberapa kali, tetapi tidak ada gerakan, tidak ada nafas, tetapi kekuatan monster masih penuh. Penatua Wan Linjun ingin keluar lagi, tetapi Li Changshu menghentikannya lagi. Ini adalah pertama kalinya, tetua ini selalu berpikir untuk keluar untuk melakukan sesuatu, dan dia bisa melakukan apa saja di bawah sana. "Changshu, apakah kamu tidak ingin pergi?" Li Changshu berkata dengan senyum masam. "Elder, apakah kamu memiliki samadhi True Flame, atau api nyata yang lebih kuat, bakar saja dari kejauhan?" Wan Linjun berkata, "Tentu saja ada. Aku ada api sungguhan bernama api pemurnian jiwa 10.000 racun, yang kekuatannya masih lebih tinggi dari samadhi True Flame." Pada saat itu, lelaki tua berwajah kurus ini, menurut instruksi Li Changshu, dilepaskan bola api di bawah tanah. Jika seseorang terus melihat formasi besar ini dari langit, diperkirakan seseorang dapat melihat cerita horor prasejarah. Sosok-sosok yang bersembunyi di sini mula-mula pingsan tanpa suara, dan monster-monster besar itu secara bertahap terbungkus kabut beracun, dan segera mati karena kejang-kejang di sekujur tubuh mereka, api hijau yang menyedihkan melahap mayat monster-monster besar ini, menghasilkan tumpukan abu. Dari awal hingga akhir, monster-monster besar itu tidak melawan sama sekali, dan berjalan dengan damai. Sosok-sosok tak sadarkan diri itu sama sekali tidak menyadarinya. Pada titik ini, sesosok akhirnya muncul dari tanah. Ini adalah seorang wanita muda dengan rok panjang, memegang manik-manik, berjalan melewati tumpukan abu ini untuk beberapa saat. Manik-manik penyerap jiwa, mengekstraksi sisa-sisa jiwa, mencari fragmen memori. Dalam waktu singkat, kabut tebal lainnya muncul dari tanah, langsung menghancurkan jiwa para praktisi Qi manusia itu. Api berkobar di mana-mana, dan formasi penutup dipenuhi dengan warna hijau. Wanita muda itu berjalan mondar-mandir, dan bola jiwa dementing berputar dengan cepat. Tiba-tiba, seberkas darah muncul dari api hijau, terbang langsung ke arah wanita muda itu, dan menusuk lehernya. Wanita itu memiringkan kepalanya, menoleh untuk melihat cahaya berdarah, lalu menepuknya dengan ringan. Bentak, seekor nyamuk dengan sayap berdarah dan tubuh hitam ditampar dengan lembut sampai mati oleh wanita itu. Cahaya berdarah lainnya ingin terbang, tetapi langsung ditelan oleh bola api sungguhan, terbakar menjadi bola darah dalam sekejap. Nyamuk ini bukan nyamuk sungguhan, tampaknya diubah oleh kekuatan gaib dan dipadatkan oleh darah.
pada saat yang sama, di sebuah gua dekat Gunung Lingshan di Hezu, Xinyu, Wen Jingtao berpakaian darah membuka matanya penuh keterkejutan. Bagaimana bisa boneka-boneka yang telah kukumpulkan untuk sementara waktu, dilenyapkan sepertiganya tanpa suara? Karena terlalu jauh, Taois Wen Jing hanya menemukan ketidaknormalan di sana saat ini. Yang paling penting adalah, eksistensi macam apa wanita itu barusan? Mengapa saya tidak dapat menemukan jiwanya sama sekali? Mungkinkah ahli mana yang bergerak? Pendeta Tao Wenjing menyipitkan matanya, merasa sedikit khawatir di hatinya. Meskipun beberapa dari korban ini datang secara tidak terduga, tetapi 3 penyuling Ki Pulau Jinao yang paling penting, karena mereka bersembunyi di belakang untuk menyerap kekuatan teratai darah, tidak terpengaruh, dan perhitungan mereka tidak sepenuhnya gagal. Taois Wenjing terus menutup matanya untuk merasakan, tetapi saat ini, dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam formasi besar. Boneka itu sudah mati. Dongsheng Sensu, hutan gunung itu. Bawah tanah, Li Changshu dan Wan Linjun saling memandang karena mereka menangkap cahaya berdarah itu. Penatua Wan Linjun berpikir lebih sederhana, dan menghela nafas dari lubuk hatinya. Untungnya, Changshu cukup waspada. Jika kita bersekongkol melawan, yang abadi keluarga akan berada dalam bahaya. Li Changshu terlalu banyak berpikir. Nyamuk, bisakah nyamuk mengendalikan pikiran orang? Apakah ada nyamuk yang begitu kuat di Hong Huang? Mungkinkah, selama kesengsaraan besar para dewa yang diberikan, Bunda Suci Guiling, murid sekte dalam Jie Jiao, tersedot hingga kering, dan teratai emas peringkat 12 dan peringkat ketiga. Darah nyamuk hitam bersayap. Nyamuk, mungkinkah ini benar-benar bosnya? Hong Huang serius, terlalu berbahaya. Elder, jangan keluar, bakar tempat ini dengan api sungguhan. Bagus. Pada saat itu, api hijau yang menyedihkan meledak di mana-mana, dan pepohonan di mana-mana dilalap api. Setengah jam kemudian, bagian dalam formasi sangat bersih, tanpa jejak, dan tanahnya tandus, tanpa rumput tumbuh. Beberapa sosok muncul dari tanah, dan mereka dengan cepat menggulung abu kemana-mana dan menumpuk mereka bersama-sama. Masukkan semua jenis senjata sihir penyimpanan dan harta karun yang tersisa dan terbakar ke dalam beberapa tas harta karun. Kemudian, satu orang memegang ikan kayu dan mengetuknya dengan ringan, dan beberapa orang mulai melantunkan kitab suci. Di bawah tanah, Wan Linjun bertanya dengan bingung, "Changshu, apa yang kamu lakukan?" Li Changshu tersenyum dan berkata, "Lafalkan kitab suci, hilangkan sebab dan akibat, dan jika ada sisa jiwa yang tidak dapat diserap oleh manik-manik penyerap jiwa, kirim mereka pergi. Pergi ke dunia bawah untuk reinkarnasi untuk menghindari kekhawatiran di masa depan. Tetua, Anda akan mengambil tindakan nanti, hancurkan abu dan sebarkan kemana-mana. Abu kembali menjadi abu, dan debu kembali menjadi debu. Latihannya adalah menjara aura langit dan bumi, dan biarkan mereka kembali ke alam setelah kematian. Itu sejalan dengan cara kita melewati gerbang abadi." Petik 2. Penatua Wan Linjun mengangguk sambil tersenyum. Ketika nyanyian di atas berhenti, peri racun melambaikan jubah tahunnya di tanah, dan tumpukan abu terbang dan mendarat di sini, di mana-mana. Li Changshu menghela nafas pelan di dalam hatinya. Penyempurnaan, meskipun saya tidak melakukannya sendiri, tetapi rasa upacara masih ada. Penatua Wan Linjun berkedip, penyempurnaan. Apa artinya ini? Li Changshu buru-buru berkata, "Oh, artinya tidak khawatir." Lalu cepat-cepat singkirkan liontin giok di tangannya, dan berhenti untuk menyampaikan isi hatinya. Penatua Wan Linjun melihat kembali seluruh proses dari keduanya membunuh musuh, dan merasakan ledakan emosi di dalam hatinya tatapan yang dia lihat Li Changshu. Semakin jatuh cinta padanya. Kemudian, sosok-sosok itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi patung-patung kertas, yang dimasukkan ke dalam kantong harta karun kosong oleh Li Changshu. Setelah kembali ke rumah, dia harus mendisinfeksi sebelum melanjutkan untuk menggunakannya. Dia tidak berani meremehkan racun tetua Wan Linjun. "Penatua, ayo kembali, serahkan benda-benda ini dan manik-manik penyerap jiwa ke pintu, dan biarkan mereka yang menanganinya." Petik 2. Bagus. Ngomong-ngomong, Tetua, ada satu hal lagi. Kali ini, tolong jangan katakan bahwa murid itu ada di sisimu. Begitu, dan begitu. Li Changshu memberitahunya sepanjang jalan bahwa lelaki tua dan lelaki muda itu menyelinap kembali ke gerbang Gunung Duxianmen di bawah tanah. Bersambung.